Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. With me, Izzatul Mila. Today, we will learn about past continuous tense. Hari ini kita akan mempelajari past continuous. As your request, apa sih itu past continuous tense? Yang pertama, kita akan lihat function. Fungsi dari past continuous sendiri adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Fungsinya, saya ulangi, untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. X, the form. Rumus. Saya tidak akan menuliskan rumus dari bentuk past continuous tense. Bagaimana bentuk positifnya, bagaimana bentuk negatifnya, dan bagaimana bentuk interrogatifnya. Seperti yang perlu kita pahami, dari tenses adalah bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari past continuous yaitu was or were plus verb ing. Jadi, syarat dari past continuous harus memiliki to be. To be di sini ada dua macam, was and were. Was bukan wash, mencuci. Were bukan where, di mana. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, the name of person. Sedangkan to be were digunakan untuk subjek you, we, and they. To be was digunakan untuk subjek tunggal, sedangkan to be were digunakan untuk subjek jamak. Setelah to be, kita menambahkan verb ing. Jadi yang namanya continuous atau sedang berlangsung secara otomatis itu menggunakan verb ing, verb 1 yang ditambahkan ing. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas contoh pada box yang pertama. I was playing football yesterday. Saya sedang bermain sepak bola kemarin. Next, we were studying together yesterday morning. Kita sedang belajar kelompok kemarin pagi. So, dari contoh di box pertama, kita bisa mengetahui bahwa kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kejadian tersebut berlangsung di waktu lampau, sesuai dengan fungsi dari past continuous tense. Next, the second box. She was eating when I came. Dia sedang makan ketika saya datang. Pada kotak yang kedua ini menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi. Kita menggunakan when dan diikuti dengan simple past. When di sini bukan artinya kapan, tetapi diartikan ketika. Ingat, when di past continuous diartikan ketika, bukan diartikan kapan. Jadi, fungsi dari contoh yang kedua yaitu menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain sedang terjadi. Di mana pada contoh kalimat ini ada dua kejadian, yaitu menggunakan past tense dan menggunakan past continuous. She was eating when I came. Boleh juga dibalik, when I came, she was eating. Jadi, when ketika dengan simple past, maka dia akan past continuous. Saya ulangi, ketika when dengan simple past, maka dia akan past continuous. The third example, he was playing piano while his father was reading. Fungsi dari contoh kalimat yang ketiga hampir mirip dengan fungsi dengan contoh kalimat yang kedua. Jadi, ada dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan. Dan kedua kejadian ini sama-sama menggunakan past continuous. Tetapi di situ ada kata while yang fungsinya untuk menyambungkan dua kejadian ini. While di sini mengandung arti selagi atau sementara itu. The last example, the flower was booming. Di sini bunga itu sedang bermekaran. Untuk menyatakan
kejadian yang sedang terjadi secara bertahap pada masa lampau. Jadi, sesuatu yang bertahap itu we can use past continuous tense. Karena pada saat itu atau pada waktu itu, di waktu lampau secara bertahap bunganya sedang bermekaran. So, we have concluded that 4 function for each examples. Jadi kita mempunyai 4 contoh dari kalimat past continuous beserta fungsinya. Yang terakhir, ada beberapa keterangan waktu dari past continuous. Look at the blue box. While selalu diikuti dengan past continuous, to be, dan diikuti verb ing. Selanjutnya, when selalu diikuti dengan simple past or verb to. Next, all day yesterday bisa diartikan dengan sepanjang hari kemarin. Alright, that's all about past continuous tense. I hope you can understand about it. Thank you very much for today and see you next time. If you want to discuss with me, you can chat me, okay?